kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya Randi Dwinandra akan menjelaskan mengenai ide bisnis saya yang bernama produknya bernama StoreShare. Nah, StoreShare ini apa? Jadi StoreShare ini merupakan sebuah tools untuk manajemen jualan di media sosial. Seperti kita ketahui, walaupun saat ini e-commerce banyak menjamur di Indonesia, tapi tetap saja orang-orang yang menjual barang dagangannya itu melakukan promosi di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi peluang bagi kami untuk mengembangkan sebuah tools untuk melakukan manajemen penjualan, di mana di dalamnya nanti aplikasi ini bisa memudahkan posting, sekali posting untuk semua sosial media, memilih kata-kata yang pas untuk promosi, hashtag sesuai dengan tren yang sedang dicari oleh masyarakat, kemudian melakukan auto posting sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dan melakukan verifikasi penjual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap penjualnya. Next. Ini bisnis model kanvasnya. Nah, jadi bisnis model kanvasnya, value proposition yang diberikan di sini adalah pertama memudahkan jualan, kemudian memperluas pasar karena dalam satu kali post bisa mencakup semua sosial media tadi, kemudian efektivitas promosi karena promosi di sini bakal diarahkan sesuai dengan tren dan viralitas dari sebuah kata yang diinginkan dalam promosi tersebut, serta keamanan dalam bertransaksi. Jadi kalau misal banyak sekali penipuan yang terjadi di media sosial, nah di sini kita memberikan fitur verifikasi, di mana verifikasi ini setiap penjual yang verifikasi mendapatkan status verifikasi, sehingga pembeli yang menginginkan suatu barang dengan jelas itu bisa mendapatkan penjual yang jelas pula. Dan segmen customernya pria wanita usia 18 sampai 35 tahun, penjual online di media sosial, kemudian pengguna media sosial yang sering membeli barang di media sosial tersebut. Kemudian channel di sini merupakan interface untuk masuk ke aplikasi ini berupa web dan mobile. Kemudian customer relationship-nya, di sini kami akan menyediakan sebuah forum untuk penjual online di media sosial serta personal assistant ketika ada kesulitan menggunakan aplikasi ini. Dan ke activities-nya tentu saja seperti pada umumnya mengembangkan produk ini, kemudian melakukan verifikasi penjual seperti mengirim surat, verifikasi KTP dan sebagainya, penanganan operasional transaksi, kemudian layanan pengguna atau customer service. Dia resource-nya sumber daya manusia, sumber daya peralatannya untuk kebutuhan operasional, serta platform StoreShare itu sendiri. Kemudian revenue-nya dari mana? Revenue di sini kami dapatkan dari layanan pelanggan yang berbayar. Jadi nanti ada beberapa fitur yang memang khusus untuk pelanggan-pelanggan yang mau berbayar. Selain itu juga aplikasi ini memasang iklan yang memang tidak akan mengganggu pengguna untuk pemasukan yang kedua. Kemudian yang ketiganya, pemasukannya ada fitur prioritas iklan. Jadi jadi penjual yang iklannya tampil di atas sesuai dengan keyword yang dia inginkan itu bisa membayar, dan nanti ketika si pembeli memasukkan keyword tertentu di aplikasi ini akan muncul paling atas. Biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan ini hosting, kemudian proses verifikasi seller, kemudian upah sumber daya manusianya, serta maintenance dan pengembangan sistem. Value proposition canvasnya, nama customer segmentnya, geografisnya tentu saja hanya di Indonesia, demografisnya pria wanita 18-35 tahun yang aktif menjual online di media sosial atau pernah membeli barang di media sosial, dan secara psikologi dia menyukai sesuatu yang instan, cepat, efisien, nggak mau ribet, tapi juga seringkali ragu, ini khusus pembelinya, seringkali ragu atau was-was ketika dia ingin membeli suatu barang di media sosial. Kemudian pemula dalam melakukan penjualan, sehingga tidak tahu kata-kata promosi yang pas itu kayak gimana. Itu psikografisnya. Kemudian perilakunya tentu saja sering menggunakan media sosial dan menyukai produk-produk yang ada di media sosial. Customer jobs-nya, customer ini tentu saja akan mencari solusi bagaimana melakukan manajemen jualan di media sosial, berbagai media sosial, dan mencari layanan yang bisa membantu untuk bertransaksi di jual beli di media sosial yang nyaman, aman, dan mudah. Next. Customer pain-nya yang dirasakannya melakukan promosi
promosi, karena promosinya harus dibuka aplikasi sesuatu, kadang HP-nya nge-hang dan sebagainya. Kemudian kepercayaan pelanggan hilang karena tadi di media sosial tidak ada proses verifikasi pelanggan, verifikasi penjual. Jadi penjual-penjual ini yang menjual barang yang harganya dengan lebih murah tapi barangnya sama, itu kan kadang-kadang penipu dan orang-orang lebih memilih itu, kemudian membuat calon pelanggan kita lari. Itulah pentingnya nanti verifikasi. Kemudian harus membuka aplikasi sosial media satu persatu tadi. Kemudian kesulitan mencari kata-kata yang tepat untuk promosi. Itu harus searching dulu di Google apa yang lagi hits dan lain sebagainya. Nah, customer gain-nya di sini waktunya akan lebih hemat. Kemudian efisiensi melakukan posting. Jadi sekali posting ke semua media sosial dan pasarnya lebih luas, tidak cuma satu media sosial. Dan kepercayaan pelanggan terhadap penjual meningkat karena ada verifikasi penjual tadi. Dan kemudahan dalam menentukan kata-kata karena menjadikan fitur untuk mengetahui tren market saat ini seperti apa, viral wordnya seperti apa dan sebagainya. Next. Konsepnya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, intinya aplikasi ini untuk melakukan manajemen penjualan di media sosial meliputi beberapa fitur utamanya. Sekali posting untuk semua media sosial, penjadwalan auto posting, jadi postingnya bisa dijadwal, nggak usah posting pada waktu tersebut tapi langsung ke posting pada waktu tersebut apabila sudah diinput di awal. Dan mencari kata-kata promosi atau analisa tren pasar, dan menentukan penjual yang sudah diverifikasi dan yang mana yang belum, serta bantuan transaksi, jadi lebih aman. Secure. Pain relievernya manajemen postingan jualan di media sosial, meliputi komen, like, serta memberikan status verified. Jika ini menyembuhkan pain tadi. Terus gain kreatornya dapat dari fitur untuk mengetahui tren pencarian, hashtag populer, serta kata-kata atau postingan yang sedang populer terkait barang yang dijual. UVV message-nya, Storeshare ini membantu para penjual barang online di media sosial yang mencari solusi untuk memudahkan melakukan transaksi dan manajemen penjualan termasuk promosi di berbagai aplikasi media sosial dengan mengurangi waktu dan tenaga yang dilakukan untuk promosi satu persatu media sosial, kesulitan menentukan kata-kata promosi, dan meyakinkan calon pelanggannya karena kurangnya kepercayaan. Aplikasi ini mampu memberikan penghematan waktu, efisiensi promosi, peningkatan kepercayaan pelanggan, serta pemilihan kata-kata untuk melakukan promosi. Kemudian kompetitor produk and value-nya, kompetitornya hanya berfokus pada tool untuk integrasi media sosial, hanya untuk posting update status di media sosial, tapi tidak berfokus pada jualan. Jadi di sini hanya berfokus pada jualannya, sehingga ada tools tambahan seperti marketing, viral content, auto post dan sebagainya. Next. Nah, market size-nya saya ambil salah satu contoh di Instagram. Jadi pengguna aktif di Instagram Indonesia itu ada 22 juta. Kemudian ada sekitar 47% itu pengguna tersebut menggunakan Instagram sebagai aktivitas jual beli. Nah, jadi sekitar ada 10.340.000 pengguna yang melakukan aktivitas jual beli di Instagram. Nah, kami asumsikan, saya berasumsi bahwa minimal ada 20% saja yang dari aktivitas penjual tadi, jual beli tadi merupakan penjual. Jadi ada sekitar 2.068.000 akun penjual di Indonesia, akun penjual di Instagram di Indonesia. Nah, saya targetkan aplikasi ini hanya sebesar 10% dari penjual tersebut, hanya 10%. Jadi target pengguna aplikasi ini adalah 206.800 pengguna, 200.000 pengguna aplikasi ini di Indonesia. Nah, soalnya market share-nya saya ambil hanya sebesar 2% saja, hanya kecil 2% saja yang akan mampu mau melakukan layanan berbayar di aplikasi ini, fitur-fitur berbayarnya. Dan fitur-fitur berbayar ini berharga 49.000 per bulannya, sehingga didapatkan 2% kali 206.000 tadi dikali 49.000, jadi sekitar 202.664.000 rupiah per bulannya, atau sekitar 2,4 M per tahunnya. Itu omsetnya dari perhitungan market size ini. Nah, hasil interview yang saya lakukan, jadi saya melakukan interview sebanyak 119 responden baik dari si penjual maupun pembeli. 90% mungkin lebih itu mereka bilang
membutuhkan aplikasi ini, responnya positif. Kemudian dari sisi penjualnya terdapat 61% yang bersedia untuk membayar aplikasi ini. Itu dari sisi penjual. Dari sisi pembeli memang kurang dari 40% yang mau membayar, karena kita fokus di penjual. Kemudian fitur yang paling diinginkan oleh responden itu sekali posting untuk sosial media tadi, tren penjualan seperti apa, auto posting dengan manajemen waktu, verifikasi untuk keamanan, terus transaksi terpusat agar meningkatkan keamanan juga. Kemudian media sosial yang ternyata paling banyak digunakan itu sesuai prioritas, yang pertama Instagram, kemudian Line, kemudian Facebook untuk jual beli barang di media sosial. Kemudian 70% responden berusia 21 sampai 25 tahun, dan ini kita fokuskan target market kita 21 sampai 25 tahun. Kemudian 77% produk yang dijual belikan itu merupakan produk fashion. Jadi memang fashion sangat besar, jadi nanti fokus di situ. Nanti landing page produknya seperti ini, ada subscription untuk pre-release-nya seperti ini. Dan terima kasih, cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.